Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya, Nadia Khairi. Pada pertemuan kali ini, kita akan berada di kelas 7 SMP dengan materi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Adapun makna dari model pembelajaran Discovery Inquiry Learning adalah untuk menemukan makna, konsep, dan hubungan kasual melalui pengorganisasian yang dilakukan oleh peserta didik. Tujuan dari model pembelajaran Discovery Inquiry Learning adalah pertama, untuk membantu siswa dalam merumuskan pertanyaan dan menjawab pertanyaan melalui 5W tambah 1H, yaitu apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Siapa dan bagaimana. Kemudian pembelajaran Discovery Inquiry Learning ini adalah membantu siswa dalam berpikir secara kritis. Yang ketiga, untuk mendorong siswa agar lebih berani, kreatif, dan imajinatif. Dengan imajinasi, siswa akan dibimbing untuk berkreasi melalui ide-ide atau gagasan maupun juga pengetahuan serta penemuan-penemuan yang telah ditemuinya. Kemudian langkah-langkah dari model pembelajaran Discovery Inquiry Learning ada 5. Yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan. Yang kedua, merencanakan prosedur pengumpulan data dan penganalisis data. Yang ketiga, mengumpulkan data dan menganalisis data. Yang keempat, menarik kesimpulan. Yang kelima, penerapan dan tindak lanjut. Selanjutnya, tahapan pembelajaran yang terbagi atas 3. Yang pertama itu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam tahapan pendahuluan, di sini guru menyiapkan dan peserta didik memberi salam dan berdoa. Yang kedua, guru mengecek kehadiran dan memberi motivasi kepada siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, guru menyampaikan tentang manfaat dan tujuan dari materi yang akan dibahas pada saat itu. Yang keempat, guru menyampaikan secara garis besar cakupan materi serta langkah pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti terbagi dengan 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan menayangkan video tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, siswa diharapkan untuk melihat atau menonton video dengan seksama. Ini ada di pelajaran IPS kelas 7 semester 2. Tepatnya ada di bab 3. Kalian setidaknya pernah melihat pedagang sayur keliling ataupun kegiatan produksi yang dilakukan di rumah. Nah, hal tersebut menunjukkan adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu.
Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah semua kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa supaya lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu what, how, and whom. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan, menyebarkan, atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Orang atau badan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan dari distribusi yaitu mempercepat hasil produksi sampai ke konsumen, tercapainya penyebaran hasil produksi sampai kepada konsumen, menjaga kelangsungan produksi, meningkatkan dan memperluas hasil produksi, dan menjaga harga tetap stabil. Kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan, menggunakan, atau memakai nilai suatu guna barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan disebut konsumen. Tujuan dari konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Penggunaan barang dan jasa diperoleh dengan kepuasan yang setinggi-tingginya. Pelaku konsumsi sering disebut konsumen. Secara umum, konsumen dibedakan menjadi 3 macam, antara lain rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga pemerintahan. Baik teman-teman, itu tadi sedikit materi tentang kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat. Dari penayangan video tadi, siswa diminta untuk menulis hal-hal yang berkaitan tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota siswa dengan tujuan berlatih untuk saling bekerja sama dan saling memberi semangat dalam belajar. Kemudian, guru akan membagikan lembar kerja observasi pengamatan. Selanjutnya, guru akan memberikan pertanyaan tentang seputar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Atau juga siswa dapat merumuskan masalah yang terdapat dari penayangan video tadi. Selanjutnya, guru akan memotivasi dan mendorong siswa untuk menemukannya dalam lingkungan sekitar.
penilaian. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.